Newsman Opinion. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menilai pemerintah sebaiknya melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar lantaran jika memakai cara subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu menurutnya saat ini negara-negara yang melepas harga BBM-nya ke mekanisme pasar, harga BBM-nya sudah mulai turun karena harga minyak dunianya pun juga sudah mulai turun. Apa komentar Anda? Sudah waktunya ke Indonesia melepas harga BBM-nya ke pasar? 6339160. Ya, Indonesia memang dilema ya. Indonesia kan ada undang-undang pada pasal 33-nya. Semua hasil bumi kan dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya orang rakyat. Jadi yang tadi itu belum bisa dilepaskan mekanisme pasar. Tetap saja untuk golongan yang tidak mampu, yang ekonomi agak lemah, itu ya tetap harus oleh negara. Nah, hanya saja kontrolnya Pertamina sebesar begitu, orang-orangnya pinter-pinter, gaji gede-gede, fasilitas tunjangan juga gede-gede. Kenapa nggak bisa kontrolnya yang bagus supaya tidak jatuh kepada orang-orang penimbun? Itu ditangkap, itu semuanya ditangkap. Backingannya itu semua juga ditangkap, dipolisikan di ini. Jadi intinya adalah pengawasannya. Indonesia peraturannya sudah bagus-bagus, namun pengawasan di lapangannya itu yang ini. Di pusat saja kadang juga sudah ini, apalagi yang sampai daerah-daerah terpelosok, yang di kapal lah, di mana lah, di nelayan lah, atas nama nelayan, atas nama supir, atas nama angkot, itu semua juga bisa melakukan penyelewengan penimbunan BBM yang subsidi. Intinya pengawasan. Terima kasih. Saya setuju sekali bahwa harga BBM lebih bagus ikutin harga pasar aja. Karena terus terang aja banyak subsidi yang tidak salah sasaran. Maka itu seperti misalnya aja, saya yakin yang ada di pasar FM semua pakai Petralet, termasuk saya juga. Padahal saya pakai mobil. Ya kalau ada kesempatan pasti mereka semua ambil lah Petralet. Maka itu lebih bagus disesuaikan harga pasar saja, lebih tepat sasaran. Untuk pemerintah harus subsidi ke masyarakat yang memang kurang mampu. Terima kasih. Memang dari dulu, bukan hanya sekarang aja, tapi sekarang nggak apa-apa. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Buat harga pasar aja, kalau kepada yang kurang mampu itu diberikan bansos, PLT untuk membantu yang kurang mampu. Itu satu. Yang kedua, tapi aneh bangsa kita, nanti ada provokator memprovokatori buruh, mahasiswa, rakyat untuk berdemo. Itu sudah klise, itu jangan diikutin. Semestinya sudah harus mengikuti negara maju ya, seperti Amerika kan begitu ya, mengikuti harga pasar. Kalau naik, kalau turun, konsekuen. Jangan naik dinaikkan, turun nggak turunin juga. Begitu. Terima kasih. Jadi subsidi itu untuk di Indonesia, negara-negara berkembang sangat penting. Kalau kita lihat saat ini, bahkan di Amerika Serikat sendiri sangat agresif memberikan subsidi, begitu juga dengan di Eropa. Karena apa? Karena hampir lebih dari 50% ekonomi sebuah negara, apalagi kayak Indonesia, itu kan didukung oleh konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau rumah tangganya lemah, nggak punya daya beli, ya tidak tumbuh ekonominya. Kan ekonomi kita itu oleh rumah tangga, bukan murni karena ekspor impor. Jadi subsidi BBM itu masih sangat dibutuhkan. Di Amerika itu ada healthcare subsidi, childcare subsidi, bermacam-macam subsidi selama masa pandemi saat ini. Kok malah kita mau mengurangi subsidi. Jadi sebaiknya kalau memang perlu PMN yang 60 triliun atau penyertaan modal negara di kereta cepat yang 5 triliun itu dialihkan ke subsidi BBM, jauh lebih bermanfaat daripada untuk membantu BUMN yang harusnya bisa dikelola dengan dana swasta. Terima kasih. Seingat saya sih waktu Pak Jokowi menjabat itu
memang maunya penerapannya seperti ini. Jadi kalau pasarannya lagi naik ya naik, turun. Cuma waktu itu kan zamannya masih ada premium. Nah, premium yang masih ditahan sampai akhirnya premium juga hilang. Sekarang yang mau dijagain tadinya kan Pertalite juga bebas harusnya, tapi akhirnya dialihkan ke Pertalite. Jadi kalau kita lihat sih di sini kayak ada inkonsistensi kebijakan terhadap masalah BBM ini gitu loh. Nah, yang sekarang jadi permasalahan yang dapat saya lihat adalah ini kan menjaga anggaran supaya nggak jebol kan, rencananya begitu, atau sayang dipakai buat subsidi. Nah, persoalannya sekarang kan kalau kita memang beneran nggak mau menerapkan subsidi, tapi kita juga lepaskan jualan mobil laku sekian ribu unit, nah terus jalanan nggak diperbanyak, itu kan juga masalah yang membuatkan konsumsi BBM itu jadi mubazir begitu loh. Kalau benar kita mau menerapkannya, ya harusnya ada satu ketegasan yang diberikan subsidi siapa gitu loh. Jangan akhirnya saling menyalahkan. Kalau mau dibilang membantu subsidi ya yang namanya rakyat kan bukan golongan bawah juga, ada golongan menengah dan atas. Jadi baliknya lagi sekarang sih sebenarnya inkonsistensi. Jadi diberikan saran seperti apa, dalam penerapannya kadang-kadang kita melenceng begitu. Terima kasih. Saya pikir ini kadang-kadang pengamat-pengamat ini kok kayaknya kurang ya. Maksudnya kalau kita rakyat awam bisa melihat lebih jernih daripada mereka. Kan kita kalau lepas harga pasar Indonesia, yang dilepas harga pasar itu kebanyakan adalah negara satu. Faktanya adalah negara maju, pendapatan per kapita lebih besar. Kedua, kita harus melihat juga konsumsi BBM negara-negara tersebut, apakah sesama dengan kita dengan 250 juta penduduk, dengan demografi yang begitu luas. Ketiga, apakah infrastruktur angkutan umum kita sudah memadai sehingga orang bisa beralih dari konsumsi BBM ke angkutan umum. Jadi ini hal-hal yang sangat obvious sekali yang bisa dilihat sama rakyat awam. Kok pengamat-pengamat yang pinter-pinter ini kok nggak bisa ngecek gitu. Jadi menurut saya belum tepat. Kita tidak bisa maksakan. Yang akan terjadi adalah makin parah nanti situasinya. Saya rasa mungkin saat ini ya kita janganlah berpikiran yang seperti itu. Terima kasih. Kalau selama ini pengamatan saya ya, di Indonesia apapun harga mau turunnya susah. Soalnya di sini banyak mafia campur aduk dalam sama luar negeri. Jadi kita tuh nggak bingung, nggak tahu yang mana, itu susah dilacak. Ya gitu, kita sebagai rakyat terima apa adanya lah. Kita susah. Cuma negara kita kan karena hukum kita tuh nggak itu memble semua kacau. Sekian, terima kasih. Jadi kalau misalnya dilemparkan ke harga pasar bebas, memang sebenarnya ini kan dilematis ya. Tapi kalau untuk yang pribadi harusnya pasar bebas saja. Tapi kalau yang untuk kendaraan umum, untuk yang transport, logistik, itu harusnya masih tetap subsidi supaya masyarakat yang depan itu dapat. Tapi di Indonesia itu susahnya memang aplikasinya. Nanti giliran yang kendaraan umum diberikan subsidi, maka kendaraan umumnya dijual lagi ke pribadi gitu. Nah, yang gini-gini tuh harus membuat sistem yang benar-benar yang mudah dikontrol lah. Tapi kalau dilepasin gitu ya akhirnya banyak selundupan lah, apalah. Saya kira tidak cocok ya akselerasi penetapan harga seperti itu, karena kita tahu Pertalite dan Petramax yang sekarang ini masih disubsidi ya. Kalau diserahkan pada mekanisme pasar, itu idealnya tanpa menggunakan subsidi BBM itu udah 17 ribuan. Nah, apakah dengan kondisi kecenderungan turun bisa mencapai nilai 10 ribu? Itu kan tentunya harus dipikirkan secara jelas. Subsidi itu diberikan bantuan dari APBN pemerintah untuk mengurangi daya beli masyarakat supaya tidak terlalu tinggi. Ini jadi saya kira perlu dipertimbangkan. Cuman ini memang demo-demo yang dilancarkan ini kan mereka tidak sepenuhnya mengetahui secara jelas. Mereka tahunya dengan 7.650 sebagai patokan dasar itu naik ke 10.000 cukup tinggi dan cukup aduhai, 1.300 lebih gitu loh, dibandingkan negara tetangga Malaysia yang kecenderungannya masih bertahan. Sebenarnya usulan dari ketua tadi itu CSIS ya, itu sih oke-oke aja ya, bagus-bagus saja. Cuma saya lagi berpikir begini, kalau kendaraan umum yang boleh ngisi
Tapi itu kendaraan umumnya jadi nggak narik penumpang loh. Dia ngisi Pertalite atau apalah subsidi gitu ya. Itu dia bawa pulang, bahan bakarnya dia bongkar, dia jualan bensin di rumah. Iya dong, kalau misalnya selisihnya bisa 5.000 atau lebih gitu ya dari yang non subsidi yang kita beli, dia nggak usah narik tuh. Pasti begitu. Coba bayangin kalau sehari dia bisa jualan 200 liter dan beda 5.000, bisa dapat 1 juta kan? 1 juta dia narik angkot dapatnya 1 juta, nggak dapat. Mungkin usulan itu memang bagus, cuma bisa dilaksanain apa enggak? Itu saya nggak yakin, gitu. Seperti tadi itu ada yang komentar itu, uang di Indonesia masih disubsidi kok, dilepas kayak begini aja, disubsidi aja, kondisi kayak begini aja dinaikin sedikit langsung sudah demo, apalagi dilepasin. Demonya kayak apa nanti? Itu aja sih. Menurut saya sih nggak ini ya. Ya udahlah biarin aja terus sudah di Indonesia seperti inilah. Dia ada subsidi dari zaman dulu. Saya begitu. Menurut saya sih rakyat yang demo-demo itu adalah karena mereka tidak percaya gitu ya, lebih karena mereka tidak percaya kepada pemerintah. Kita menganggap bahwa pemerintah ini masih banyak kebocoran-kebocoran kepada koruptor gitu loh. Kenapa? Karena mereka masih ingat gitu undang-undang KPK itu direvisi, hingga KPK sekarang ngompong, itu tambah lagi sekarang ada undang-undang apa lagi tuh yang bebas-bebasin koruptor gitu ya, koruptor yang sudah menjalani masa pidana setengah hukuman itu mereka dibebasin gitu. Nah itu bikin rakyat nggak percaya gitu. Jadi sebenarnya BBM ini adalah mereka tetap menganggap bahwa ini beban dari anggaran pemerintah ini jadi berat itu karena koruptor gitu. Jadi akhirnya rakyat yang menanggung gitu. Pemerintah itu harus bisa meyakinkan kepada semua rakyat gitu bahwa kita semua ini kerja keras loh. Kita semua pencangkan ikat pinggang, kerja keras, tidak ada tidur dan makan gaji buta, murup gitu ya, tanpa dihukum. Nah, kalau misalnya rakyat tahu gitu bahwa pemerintah itu pejabat semua yang pada korupsi berat, itu pasti rakyat siap gitu. Mereka tidak akan dengan mudah terhasut gitu. Buruh pun ya mereka siap untuk hidup bareng-bareng menderita. Ayo kita menderita bareng walaupun gaji kecil gitu ya. Gitu tidak akan protes pada pemerintah gitu. Pikir pendapat ini tentu pendapat yang tidak tepat untuk Indonesia. Jadi kita harus tahu bahwa kondisi ekonomi masing-masing negara itu berbeda. Saat ini beberapa oknum ekonom sedang memobilisasi berbagai channel untuk supaya BBM ini harganya bisa naik lagi ya. Katakan kayak Pertalite mau dihilangkan atau dihilangkan. Jadi ini adalah pola pikir kapitalis yang membuat rakyat itu dalam neraca keuangannya sebagai liabilities atau sebagai beban. Sebenarnya kalau kita lihat negara lain, katakan misalnya Jamila contoh itu negara apapun itu, BBM-nya dilepas ke pasar, mungkin dari 20 tahun lalu juga sudah tidak mensubsidi BBM, tetapi mensubsidi yang lain, misalnya sekolah dari SD sampai kuliah gratis, kesehatan dari kecil sampai besar gratis, begitu juga dengan pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi ada subsidi-subsidi dalam bentuk lain. Kalau kita lihat bahwa di negara-negara maju sekarang ini, bahkan seperti di Amerika baru keluar undang-undang untuk mengurangi pajak. Di Eropa mensubsidi BBM, harga gasnya. Kemudian bahkan ada yang mensubsidi biaya kereta api. Jadi subsidi itu adalah bentuk kehadiran negara dalam ekonomi kerakyatan. Tapi memang akan ada aja spekulan-spekulan yang senang ekonomi Indonesia itu rusak dengan cara subsidi dikeluarkan gitu, ditiadakan. Jadi ini pemikiran kapitalis yang membuat rakyat sebagai liabilities atau beban dalam neraca keuangan. Jadi profit and loss-nya itu supaya kita ini profit tapi dipegang untuk pembangunan yang lain, tidak dinikmati oleh rakyat. Demikian. Jadi bahwa subsidi itu hanya untuk kendaraan umum dan kendaraan barang saja. Itu kan yang berdampak langsung pada kebutuhan orang banyak. Kalau untuk kendaraan pribadi nggak usah, kembalikan ke mekanisme pasar. Subsidinya tadi seperti kata Bapak yang pertama tadi, dipakai langsung ke sasaran, misalnya yaitu sekolah atau rumah sakit. Nah, begitu aja sih. Tapi untuk jangan dicabut 100% ya, tetap untuk kendaraan umum dan barang tetap diberikan subsidi.
menurut saya kita ini kan tolnya bayar mahal, jadi wajar dong kalau harga bensinnya harus lebih murah. Kalau saya bawa mobil di luar negeri, mau di Uni Eropa, saya pernah bawa keliling Eropa, itu tolnya free semua, highway-nya free semua. Saya pernah bawa mobil di Australia, di Gold Coast sampai ke Melbourne, itu 2.800 kilo, itu tolnya juga free semua. Nah, yang di sana memang bensinnya lebih mahal dari kita, tapi kan tolnya free. Kalau kita, tolnya kan bayar semua dan mahal, dan makin tahun tol yang udah nggak bayar pun harusnya udah di free kan, dibayar juga, makin naik tiap hari, tiap bulan naik malahan. Nah, kalau memang mau adil, mau sama, tolnya digratisin loh, jangan dibuat bisnis. Itu kan jalan highway yang memang harus dipakai buat orang banyak, dan itu memang negara menjamin bahwa kita ini kan bayar pajak, kendaraan bayar, semua bayar. Harusnya kan itu tol jangan ditarikin uang, makin hari itu dinaikin terus gitu loh. Ya menurut saya sih subsidi itu tetap, dan kalau itu memang di loss benar-benar harganya, ya kalau pas turun, kalau pas naik apa nggak menjerit semua. Jadi ya itu kan hal yang kebetulan aja sedang turun lagi sekarang, tapi kan masih tetap tinggi. Cuma kan problemnya satu, sebenarnya itu apa betul sih minyak yang dibeli pemerintah itu harganya benar segitu? Soalnya kan kita dengar Malaysia dan Australia itu dapat harga yang jauh lebih murah dari trader. Nah ini kan jadi masalah gitu. Kalau seandainya pemerintah nggak bisa menegosiasi, mungkin karena ada mafia atau apa. Problemnya kan di HPP-nya terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, betul subsidi memang nggak tepat sasaran. Terus dijadiin bantuan apa itu yang sekarang ini pun jauh lebih nggak tepat lagi. Banyak itu anak-anak itu yang gajinya di atas 5 juta juga masih tetap aja terima. Bahkan jabatannya direktur juga masih terima. Itu hal-hal yang nggak masuk akal juga menurut saya. Artinya data pemerintah memang jelek, saya katakan sangat jelek. Pemerintah tidak punya data yang bagus tentang hal-hal untuk penerima bantuan dan segalanya. Idealnya memang begitu, jadi harganya lebih transparan dan masyarakat dapat melihat dengan jelas tuh aksesnya gimana, harga sebenarnya. Tapi yang kita ketahui kan, masyarakat kita kan banyak sekali yang memang belum mengerti. Kemarin kenaikan BBM aja sudah protes, sudah demo besar-besaran, apalagi seringkali ditunggangi oleh partai-partai politik atau organisasi-organisasi yang bergerak seolah-olah mengatasnamakan masyarakat, tapi mereka punya kepentingan sendiri. Jadi kenyataannya memang tidak segampang yang kita harapkan, karena ya begitulah Indonesia. Jadi mungkin edukasi yang perlu dilakukan sehingga masyarakat semakin pintar dan semakin mengerti bahwa hal ini memang harusnya dilakukan dan jangan gampang ditunggangi oleh organisasi ataupun partai politik ataupun politikus. Terima kasih. Ya, nggak terbayang lah. Baik. Orang dengan subsidi aja, disubsidi sudah ributnya bukan main. Apalagi di loss gitu loh, dengan harga keekonomian. Solar lah terutama gitu loh. Ya untuk pengusaha angkutan itu aja sih ngawur lah menurut saya itu. Dia menganggap kalau bensin aja kali. Subsidinya belum tentu tepat gitu, pasti masih ada yang nyasar-nyasar juga. Jadi percuma kalau misalkan dibikin harga pasar juga. Nah yang kedua juga saya mau bilang kalau Pertamina itu mau jual BBM seharga SPBU yang lain yang dari luar, misal IKO atau yang lainnya, ya mendingan dia nggak usah jadi BUMN. Kalau dia mau cari untung juga, ya udah yang jualan BBM ya udah mereka aja yang dari luar yang lebih rapi. Percuma Pertamina kalau mau ikutin harga mereka juga sama aja bukan BUMN, itu nggak mensejahterakan rakyat. Iya, harusnya ya ikutin harga minyak dunia ya, karena ya udah ke 85 juga. Moga-moga ya ke 75 atau sampai 79 lah per barrel ya. Ke harga ekonomian 7.650 ya untuk pertalite, dan pokoknya
turunin ke harga normalnya yang sebelum Pak Jokowi umumin deh yang 2 minggu yang lalu ya, soal kenaikan harga BBM ya. Pokoknya ya, turunin aja supaya nggak ada demo lagi di DPR, lalu lintas lancar ya, gitu aja. Kalau saya secara pribadi sih memang agak keberatan ya kalau pilos tanpa subsidi, karena memang masih diperlukan subsidi tersebut. Akan tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, kalau melihat situasi bensin subsidi, mobil makin banyak, makin ngantri, uang dibakar-bakar, itu sayang gitu loh. Jadi yang nggak ada salahnya, memang undang-undangnya memungkinkan untuk di-loss sesuai dengan pasar bebas. Menurut saya nggak ada masalah. Sebaiknya memang dilepas harga pasar, karena juga banyak penimbunan dan banyak yang nggak jelas dah kalau disubsidi begini. Tapi bagi yang miskin, menengah ke bawah dan pas-pasan, tolonglah kalau memang Pak Jokowi mau lepas ke pasar, dibantulah. Jangan 600.000 ditambahin lah itunya bantalan sosialnya, jadi mereka nggak tambah merosot ekonominya. Controlling itu nomor 1 yang harus dilakukan Pertamina. Nah, masalahnya kadang-kadang instansi pemerintah di Indonesia itu kalau sudah mencoba controlling tapi tidak berhasil, kelihatannya patah semangat, maka cari jalan pintas. Ya itu ya udah ikutin harga pasar misalnya begitu. Jadi di mana-mana itu kalau saya lihat tuh fungsi kontrol tuh tidak dijalankan. Atau aturannya sudah bagus betul, tapi fungsi kontrolnya nggak dijalankan sama sekali. Jadi sasaran subsidi itu kadang-kadang sebagian besar dinikmati sama orang yang kaya. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.